Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahul jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ramadana fa inna ramadana ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahrul ramadan. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pemirsa Al-Muna Multimedia yang selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Semoga kesehatan ini terus membawa kita dengan pangkat level menjadi la'allakum tattaqun. Pemirsa Al-Muna Multimedia, sebagaimana hadis yang barusan kami paparkan, la taqulu Ramadan, janganlah kalian mengatakan Ramadan. Alasannya, fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala. Karena lafaz Ramadan, kalau kita mengatakan Ramadan, itu adalah salah satu asma Allah. Dawuhnya Kanjeng Nabi, tapi ucapkanlah syahr Ramadan. Pada hadis ini memang rawinya rawi yang dhaif. Tetapi Syekh Ibnul Arabi memberi komentar, meskipun hadis ini adalah hadis rawinya dhaif, tapi layak untuk ditulis di dalam sebuah hadis. Apa alasannya hadis ini kok layak ditulis? Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran tidak pernah melafadzkan Ramadan, tapi Allah Ta'ala di Al-Quran melafadzkan syahrul Ramadan atau syahr tanpa dengan Ramadan. Maka dari itu dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau kita melafadzkan Ramadan, jangan Ramadan tapi harus digandeng dengan kosakata syahr Ramadan atau bulan Ramadan. Pemirsa Al-Muna Multimedia yang selalu dirahmati Allah Ta'ala, sering kita bertanya kenapa kita harus puasa Ramadan dalam 1 tahun. Dalam kitab Bahjatul Wasail halaman 8 sampai halaman 9 diterangkan bahwa asal muasalnya, andaikan Al-Quran ini adalah asbabun nuzulnya, bulan Ramadan, kita diwajibkan puasa bulan Ramadan adalah ketika Sayyidina Adam dan Sayyidatina Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Akhirnya beliau berdua memakan buah tersebut. Buahnya itu tertanam di dalam badannya beliau selama 30 hari. Dengan adanya buah yang masuk di dalam badannya beliau berdua, akhirnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Adam dan istrinya Sayyidatina Hawa dan seluruh turun-turunannya untuk melakukan puasa 30 hari selama 30 hari dalam setahun. Ini salah satu asal muasalnya kenapa ada bulan Ramadan. Pemirsa multimedia Al-Muna Multimedia rahimakumullah, di dalam ayat yang barusan saya lafadzkan, saya lontarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dianjurkan puasa oleh Allah Ta'ala, diwajibkan oleh Allah Ta'ala puasa Ramadan. Itu tujuannya satu, ingin punya level tingkat yang paling tinggi, yaitu la'allakum tattaqun.
Adapun salah satu cara mendapatkan level la'allakum tattaqun, memang lafadz la'allakum tattaqun itu ada sekitar 6 kali dalam Al-Quran. Tapi yang pertama ada kalanya la'allakum tattaqun itu yang pertama adalah yaitu puasa. Puasa salah satu biar kita menjadi level la'allakum tattaqun yaitu adalah kita harus memerangi hawa nafsu. Kita yang biasanya siang boleh makan, boleh minum, oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan diharamkan ya makan dan minum untuk mengekang hawa nafsu. Dan yang kedua di dalam Ramadan itu ada unsur ithar. Ithar itu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri atas suatu perkara yang disenangi. Bukan perkara yang gak disenangi, tapi perkara yang disenangi, itu ithar. Jadi di dalam Ramadan Allah Ta'ala menganjurkan untuk ithar, mendahulukan orang lain. Kita dianjurkan untuk sedekah, memberikan makanan pada orang lain, meskipun kita juga perlu makanan tersebut. Salah satu contoh orang yang ithar, yang mendapatkan level tattaqun, yaitu adalah kitab Al-Ittisal Bima'anil Yaqin. Itu kalau nggak salah kitab yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafidh. Di sana diceritakan bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah dimakamkan di kamarnya beliau, Siti Aisyah pas, ya Allah, alhamdulillah, kamar saya ada suami saya. Suatu hari pas abahnya meninggal, Sayyidina Abu Bakar, pas beliau, alhamdulillah ya Allah, di kamar saya ada suami saya Rasulullah dan ada abah saya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pas beliau punya angan-angan di hatinya Sayyidina Aisyah, ini ada tempat ini, saya ingin mengharapkan ketika saya mati ingin dimakam di sebelahnya Rasulullah. Biar saya kumpul dengan Rasulullah, saya kumpul dengan abah saya. Itu keinginannya Sayyidatina Aisyah. Suatu hari ternyata ada Sayyidina Umar matur kepada Sayyidatina Aisyah. Sowan pada beliau, Siti Aisyah, saya ketika Rasulullah meninggal, bumi ini rasanya hampas karena tiada ada Rasulullah. Terus apa yang kamu inginkan Sayyidina Umar? Saya ingin dunia akhirat kumpul dengan Rasulullah. Gimana caranya? Kata Siti Aisyah, saya minta izin Siti Aisyah, saya ingin ketika saya meninggal ingin dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Keinginannya Siti Aisyah yang ingin dimakamkan di sebelahnya Rasulullah akhirnya gagal. Karena apa? Beliau punya sifat ithar, mementingkan orang daripada dirinya sendiri. Meskipun beliau juga ingin, bahkan mengharapkan dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Akhirnya Siti Aisyah pas mengatakan, ya nggak apa-apa Sayyidina Umar, besok kalau panjenengan meninggal silakan dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Begitu senangnya Sayyidina Umar mendapatkan izin dari Siti Aisyah. Dimakamkanlah Sayyidina Umar di sebelahnya Rasulullah. Jadi makamnya Rasulullah, di sebelahnya ada Sayyidina Abu Bakar, mertuanya, dan juga ada mertuanya, yaitu juga Sayyidina Umar. Jadi pas Sayyidina Siti Aisyah pas akhirnya, ya Allah, berarti saya sudah nggak bisa bersanding dengan suami saya. Ternyata ketika dimakamkan di sebelahnya Sayyidina Rasul, masih ada ruang satu lagi. Pas Siti Aisyah, oh berarti saya masih ada harapan ingin kumpul dengan suami saya dan juga abah saya. Itu keinginannya Sayyidina Aisyah. Ketika Siti Aisyah punya pemikiran dimakamkan di sebelahnya Rasulullah, ternyata Siti Aisyah punya angan-angan. Andaikan saya wafat dimakamkan di sebelahnya Rasulullah, berarti nanti ya ketika orang ziarah Rasulullah yang dikenal cuma Aisyah. Gimana nasibnya Sayyidatina Khadijah? Gimana nasibnya Zainab? Gimana statusnya Maimunah? Semuanya ini semua istrinya Rasulullah. Seakan-akan Aisyah toh istrinya Rasulullah. Berarti saya menghilangkan haknya istrinya Nabi. Wes, saya bilang kepada keluarga saya, besok saya mati jangan dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Makamkan dikumpulkan dengan istri-istrinya Nabi yang lainnya, yaitu dibagi kalau nggak salah. Ini salah contoh
itharnya Sayyidina Aisyah, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Meskipun beliau juga senang, ingin mengharapkan di makam di sebelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sekarang maka tempat ini masih kosong, tinggal satu orang toh. Buat siapa ini? Di dalam kitab Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin yang ditulis oleh Sayyidina Habib Umar bin Hafid, besok tempat satu ini adalah ditempati Sayyidina Isa alaihissalam. Besok Nabi Isa diturunkan Allah dari langit, dan terus Nabi Isa mengikuti syaratnya kanjeng Nabi SAW. Pas akhirnya beliau meninggal di Madinah, dimakamkan di sebelahnya makamnya Rasulullah SAW. Jadi besok makam kanjeng Nabi itu isinya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Nabi Isa. Ini pendapatnya Habib Umar bin Hafid di dalam kitab karyanya beliau Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin. Pemirsa Al-Muna Multimedia rahimakumullah, di dalam puasa kita dianjurkan untuk ithar, mendahulukan orang lain sebagaimana kisah yang baru saya ceritakan. Adapun kata-kata la'allakum tattaqun, yang kedua adalah adanya faktor ibadah. Faktor ibadah yaitu sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan, yaitu pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai, di sana ada kata-kata manusia. Wa ya ayyuhan nasu ubudu, ibadalah. Terakhir la'allakum tattaqun. Berarti salah satu cara biar takwa pada Allah Ta'ala ada kalanya lewat puasa. Satu. Ada kalanya lewat ibadah. Apa contohnya ibadah yang punya level la'allakum tattaqun? Sebagaimana dalam kitab Manhajus Sawi yang ditulis oleh Habib Zain bin Muhammad bin Sumaid. Beliau punya karya kitab namanya Manhajus Sawi. Diterangkan di dalam kitabnya beliau bahwa Imam Abu Hanifah ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau saking mengejar pangkat taat la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Beliau Imam Abu Hanifah salah satu imam madhab mutlak yang diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah. Beliau kalau masuk bulan Ramadan, malam-malam beliau bisa menghatamkan sekitar 60 kali hataman. Berarti mulai dari maghrib sampai hampir subuh, Imam Abu Hanifah itu ketika bulan Ramadan itu menghatamkan Quran sekitar yaitu 60 kali hataman. Ketika di waktu siang Abu Hanifah beliau ketika menghatamkan Al-Quran juga sama 60 kali hataman. Ini salah satu contoh beliau ingin mengejar level la'allakum tattaqun dengan ibadahnya beliau. Berarti beliau Abu Hanifah di bulan Ramadan sehari semalam bisa menghatamkan sekitar 120 kali hataman. Subhanallah. Ini salah satu contoh Allah Ta'ala memberikan ma'unah kepada kekasihnya, yaitu Imam Abu Hanifah. Makanya la'allakum tattaqun yang kedua adalah yang pertama yaitu masalah-masalah puasa, yang kedua ada kali masalah ibadah. Terus di dalam ada sebuah keterangan lagi yaitu namanya Syekh Abdullah bin Hasan Al-Bahr. Ini contoh kedua yaitu level la'allakum lewat jalur ibadah. Yaitu yang kedua adalah beliau pernah suatu malam mengalami panas yang sangat tinggi. Sehingga beliau suatu malam seakan-akan sulit untuk melakukan sholat tahajud. Pas beliau mengatakan, ya nafsasu, wahai nafsu yang jelek. Beliau menghina nafsunya sendiri. Wahai nafsu yang jelek, apakah kamu ingin memberhentikan saya dari ibadah saya, dari wiritan saya, faktor panas? Beliau mengatakan, tidak. Meskipun saya ini badannya panas, gak akan memutuskan ibadah saya kepada Allah Jalla Jalaluh. Beliau posisi panas, dalam kitab tersebut terangkan beliau panasnya 3 hari 3 malam.
dengan panas yang sangat tinggi. Beliau akhirnya beliau ke kamar mandi, wudu, bahkan beliau takbir dalam posisi badan yang panas. Bahkan dalam kitab Tadhkirun Nas diterangkan beliau rakaat pertama beliau membaca beberapa juz dari Al-Quran. Bukan satu juz, tapi beberapa juz di dalam Al-Quran. Dalam posisi panas. Di dalam rakaat kedua, beliau membaca ribuan surat Al-Ikhlas. Ini salah satu contoh ulama-ulama yang mengejar level la'allakum tattaqun. Yang kedua, jadi yang pertama la'allakum tattaqun, faktor puasa dan juga ithar dan juga mengurangi hawa nafsu. Yang kedua adalah ada kalanya faktor ibadah pada ajunan Allah Jalla Jalaluh. Adapun level la'allakum tattaqun itu ada kalanya lewat az-zikra. Sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan khudhu ma'atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudhu ma'atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Adapun cara la'allakum tattaqun yang ketiga adalah menggunakan Al-Qur'an. Yaitu semisal ada sebuah contoh, yaitu di dalam kitab Taqrirus Sadidah, di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar diterangkan salah satu contoh, yaitu ada salah satu imam namanya Sayyid Hasan bin Muhammad Jamalul Lail. Beliau kalau di bulan Ramadan tidak pernah, kalau di siang hari nggak pernah membaca Al-Quran. Akhirnya salah satu santrinya itu matur atau bertanya pada beliau, "Wahai Syekh Hasan, kenapa di bulan Ramadan panjenengan kok nggak pernah membaca Al-Quran?" Jadi ketika beliau mengatakan, "Saya tidak pernah membaca Al-Quran di siang hari, karena kalau saya membaca Al-Quran di siang hari, lisan saya keluar madu. Makanya saya nggak baca Al-Quran di siang hari, tapi saya membaca Al-Quran di malam hari." Jadi inilah level alat tattaqun yang kita kejar, terutama di bulan Ramadan. Semoga di dalam Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, ma'unah, biar kita menjadi manusia atau umatnya Kanjeng Nabi yang punya level la'allakum tattaqun. Akhirul kalam dari kami, apabila ada kesalahan kami minta maaf atas kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak cek ini mana?